Penjelasan traktus genitalia dan pembentukan telur pada burung puyuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Firman Subakti dengan NIM 210306080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organ genitalia pada burung puyuh, jantan dan betina. Organ genitalia maskulin interna terdiri atas sepasang testis, merupakan saluran pengeluaran dan kelenjar aksesoris. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut juga dengan testosteron. Saluran pengeluaran pada organ genitalia maskulin terdiri dari epididymis, vas deferens, dan saluran ejakulasi dan uretra. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis ini. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Ini vas deferens atau saluran sperma ataupun ductus deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis ini sendiri. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen ataupun kantung mani ataupun juga pun dengan vesicula seminalis. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra ini. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Selama sperma melalui saluran pengeluaran, terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris itu sendiri. Getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesicula seminalis ataupun kantung semen atau juga bisa juga disebut dengan kantung mani merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesicula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra ini dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Pada kelenjar ini memiliki banyak mengandung mineral. Selanjutnya, kelenjar Cowper itu merupakan kelenjar yang akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan organ genitalia pada puyuh betina. Ovarium merupakan organ genitalia yang menghasilkan ovum ataupun sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru ovarium ini. Juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Oviduk terbagi menjadi infundibulum yang merupakan bagian ujung saluran untuk menangkap sel telurnya yang diovulasi di ovarium. Selanjutnya kita masuk ke dalam magnum, merupakan bagian terpanjang oviduk. Magnum ini memiliki sel bebelet yang akan mensekresikan putih telur tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam isthmus. Ini dia isthmus. Bertugas mensekresikan membran ataupun selaput telur. Isthmus merupakan bagian terkecil oviduk yang merupakan saluran yang mengangkut ovum setelah diovulasi, juga merupakan saluran yang mengangkat sperma dan tempat terjadinya proses fertilisasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam uterus. Uterus disebut juga dengan glandula kerabang. Selanjutnya kita masuk ke dalam vagina. Vagina ini merupakan tempat terjadinya oposisi dan sekresi putih gula. Selanjutnya kita masuk ke dalam kloaka. Kloaka merupakan bagian paling ujung tempat dikeluarkannya telur. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya telur itu. Mulanya terbentuklah ovum di dalam ovarium ini. Ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada di infundibulum ini kurang lebih selama 15 sampai dengan 30 menit. Pada persimpangan infundibulum dengan magnum, jika terdapat spermatozoa di antara ini,
akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada spermatozoa di dalam persimpangan tersebut, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian magnum. Inilah magnum tadi. Magnum dan putih telur akan disekresikan, ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur tersebut akan masuk ke dalam ismus. Ini dia ismus, dan dibungkus oleh membran sel. Membutuhkan waktu, prosesnya ini kurang lebih 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke dalam uterus, disalurkan ke dalam uterus, dan terjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18 sampai dengan 21 jam dalam proses pembuatan kerabang tersebut. Telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke dalam vagina. Di vagina ini terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Proses pembentukan telur membutuhkan waktu kurang lebih 24 sampai dengan 25 jam. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat.